7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita tanggalkan segala beban, pergumulan, masalah yang akan menghalangi kita untuk menikmati hadirat-Nya. Telah layakkan
Kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita maha kuasa, amin. Dia raja di atas segala raja, dia nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia tak
Tuhan yang telah memberikan pengharapan saat kami melewati hari-hari kami Tuhan. Kami mau selama kami hidup kami ini kami persembahkan bagimu. Kami juga mau Tuhan hati kami merupakan hati yang selalu menyembah-Mu. Mampukan kami Tuhan. Yesus kau kebenaran Biar hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau.
mata kami melihat kemuliaan-Mu. Sang menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dan tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi dengan segenap hati katakan selamatku hidup, selamatku hidup bagimu, hatiku tetap. Bahwa hati kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, ya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamatku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari. Selamatku hidup, selamatku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamatku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semuanya, mata kami memandang Engkau, selamanya kami sembah, selamanya. Mari sembahnya, bebaskan rohmu, biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita, izinkan Dia memulihkan kita. Haleluya, 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 haleluya.
bersumpah di hadirat-Mu, seberapa waktu memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 sing haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether worthy. Here I am, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Allah yang Kau layak menerima segala kemuliaan. Kau saja yang layak ditinggikan di tempat ini. Disembah Kau, disembah Kau di tempat kudus-Mu. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Berdiri tahtanya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Naikkan syukur di hadapannya, bahwa hidup kita sebagai persembahan bagi Dia. Dia yang memulihkan hidup kita. Dia yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia yang memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Datanglah kepada-Nya. Setiap orang yang datang ke hadirat-Nya tidak akan pernah pulang sama seperti dia datang. Dia memulihkan umat-Nya. Sujud di atas bawah hidup.
mengasihi kami. Kami bersuka cita karena Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami bersuka cita karena Engkau yang sudah melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Dan Engkau yang memanggil kami sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah umat. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu, buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, budaya iblis, kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawan juga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bak mereka mengalami Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu. Pakai mereka menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sukacita bagi kita kalau kita bisa memasuki minggu kedua di tahun ini. Dan ini hari ke-7 kita melakukan puasa dari 40 hari perjalanan puasa kita, saudara. Saya harap saudara jangan hanya sekedar jadi penonton, karena saya percaya bahwa 40 hari ke depan ini sangat menentukan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita bulan-bulan ke depan, saudara. Kalau saudara tidak mau terlibat, saudara akan kehilangan yang terbaik dalam hidup kita sepanjang tahun ini nanti, ya. Jadi ambil waktu, terserah saudara boleh ambil 1 hari, saudara boleh ambil 2 hari, boleh ambil 7 hari, 1 minggu. Yang penting kita datang merendahkan hati kita, saudara. Tujuan kita berpuasa apa, saudara? Kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sebagai wujud pernyataan bahwa kita enggak berdaya mengarahkan hidup kita. Kita enggak mampu, saudara, untuk menolong hidup kita. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Karena itu kita mau merendahkan hati kita. Kita minta anugerah Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Tuhan mau bawa saya kemana. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, kita minta supaya Tuhan beri kita kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ada perlindungan, engkau membawa aku ke rumput hijau, ke tempat yang berair, saudara. Saudara, tidak peduli apa yang terjadi sepanjang tahun ini, saudara. Tidak penting, saudara. Yang terpenting adalah apakah Tuhan beserta dengan kita. Saudara, sekalipun saudara di padang gurun, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka padang gurun dia bisa ubah menjadi air, sumber air, saudara. Amin. Dia bisa ubah jadi sumber air. Kadang orang sibuk mencari berkat Tuhan, tapi nggak peduli dengan pribadi Tuhan. Saudara, berkat Tuhan bisa habis, tetapi ketika engkau bersama dengan pribadi Tuhan, maka hidup kita dari hari ke hari hidup dalam mujizat. Itu yang saya alami beberapa waktu terakhir. Selama saya berpuasa, saudara, saya sangat menikmati Tuhan. Saya menikmati, saya mulai melihat dengan jelas Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup saya, dalam pelayanan, dalam gereja ini, saudara. Karena itu jangan bermain-main, saudara. Ingat ketika Tuhan hadir, saudara. Ketika Tuhan hadir, ada 2 yang terjadi. Dia membawa pemulihan atau dia menghanguskan, saudara. Saudara, bagi yang siap, orang itu akan dipulihkan dan diberkati. Bagi yang gak siap, orang itu akan dihanguskan, saudara. Jadi mari, Tuhan itu selalu bekerja seperti itu, saudara. Ketika dia hadir, dia membawa dua hal. Bagi yang siap, dia akan membawa pemulihan dan berkat. Bagi orang yang gak siap dan tidak menghormati Tuhan, dia akan datang sebagaikan api, kata kitab Amos, saudara. Api yang menghanguskan, saudara. Itulah yang terjadi dalam kisah para rasul. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, saudara, ketika kepenuhan Roh Kudus, maka murid-murid mengalami kuasa Tuhan. Setelah mereka berpuasa, saudara, murid-murid berpuasa menantikan Roh Kudus, berdoa, berpuasa. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, saudara, apa yang terjadi? Api itu membangkitkan roh mereka, sehingga Petrus yang penakut, dia sekali khotbah, saudara. Berapa ribu orang yang bertobat, saudara? Kalau nggak salah 3.000 orang. Betul ya?
Saya lupa. Tetapi ketika hadirat Tuhan hadir kepada Ananias dan Safira, apa yang terjadi? Ananias dan Safira apa? Mati, dihanguskan saudara. Mari kita minta hadirat Tuhan datang dalam hidup kita, tapi kita siapkan hati kita. Supaya ketika kemuliaan Tuhan itu hadir saudara, kemuliaan Tuhan itu akan memulihkan kita. Sehingga kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita mengalami perkara-perkara ilahi dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Itu yang sedang saya harapkan dari hari-hari ini Tuhan. Saya bilang Tuhan pulihkan kami gerejamu. Pulihkan. Karena dunia ini butuh melihat ada Tuhan saudara. Dunia ini sedang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka butuh teladan. Mereka butuh sarana untuk bisa melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Siapa itu? Kitalah sebagai umat Tuhan, saudara. Biar lewat hidup kita dunia bisa melihat ada Tuhan bersama dengan kita, saudara. Oleh karena itu sepanjang tahun ini, tema kita adalah closer to God. Intim, mendekat, saudara. Semakin mendekat dengan Tuhan, semakin menyatu, close, intim dengan Tuhan, saudara. Ini yang mau kita bawa sepanjang tahun ini. Biar kita intim dengan Tuhan. Sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 sebelah kananku. Tapi aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa, minggu lalu kita sudah belajar tentang mencari Tuhan, saudara. Mencari Tuhan. Untuk bisa kita closer to God, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Yesaya pasal 55. Kita akan baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7, kita selesaikan sampai ayat 9. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini waktu perkenanan Tuhan, saudara. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7, 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Minggu lalu kita sudah belajar siapa itu orang fasik. Orang yang tidak percaya Tuhan. Atau tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia beragama tapi hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Itu orang fasik. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Siapa orang jahat? Orang yang tidak peduli perasaannya Tuhan. Orang yang tidak peduli kehendak Tuhan. Dia hanya peduli dengan keinginannya sendiri, dia hanya peduli dengan rancangannya, dia hanya peduli dengan keinginan, kehendaknya sendiri. Itu orang jahat, saudara. Hamartia, saudara. Hamartia, meleset, dosa. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Ini yang mau saya bahas. Kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang metanoia. Metanoia. Kembali kepada Tuhan, saudara. Metanoia ini bertobat. Sebuah perjalanan untuk berbalik. Jadi metanoia ini diambil dari istilah serdadu Romawi, saudara. Serdadu Romawi itu kalau mereka sedang berjalan, gerak jalan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Metanoia. Saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan. Sekalipun saudara mencari Tuhan, kalau saudara tidak metanoia. Gak mungkin. Harus metanoia dulu. Berbalik. Kalau saudara masih memegang konsep-konsep yang lama, nilai-nilai yang lama, cara-cara yang lama, tapi tidak mau berhenti dari situ dan berbalik mencari caranya Tuhan, maka sampai kapanpun kita mencari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan, saudara. Kenapa banyak orang Kristen gak pernah bisa mengalami Tuhan? Saudara, kenapa? Dia mesti mencari Tuhan. Tetapi tetap nilainya nilai yang dia pegang dia.
Standar hidup dia ya standar nenek moyang, standar masa lalu. Dia gak mau tahu apa maunya Tuhan dalam hidup dia. Dia gak mengalami metanoia. Sehingga dia hanya berputar-putar mencari tapi gak tahu kemana arahnya, saudara. Dan banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Ke gereja sih ke gereja. Tapi pulang dari gereja, yang dia ikutin apa? Nasihat nenek moyang. Yang tidak sesuai dengan firman lagi. Dia gak mengalami pembaharuan pikiran atau metanoia. Makanya Tuhan katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia apa? Kembali kepada Tuhan. Sejauh mana kita rindu kembali kepada Tuhan? Selama ini kita sibuk dengan pikiran kita. Kita sibuk dengan ambisi kita. Sibuk dengan masalah kita. Sibuk dengan keinginan kita. Tapi maukah kita kembali? Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Apa maumu? Dan ia akan mengasihani ketika kita kembali kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mengutamakan kehendak Tuhan. Maka Alkitab katakan, ia akan mengasihani. Wow, Tuhan kalau sudah kasihan saudara, dia tidak akan berlambat-lambat menolong kita. Sama seperti kalau saya kasihan sama seseorang, sekalipun orang itu tidak meminta, saya akan kasih saudara. Betul ya, kita seperti itu ya. Tapi kalau kita nggak kasihan sama orang, sekalipun dia nangis-nangis, merengek-rengek, saudara, kita tidak akan kasih. Kalaupun kita kasih, itu kita karena kasih terpaksa, betul nggak? Saudara bayangkan kalau Tuhan kasihan sama kita. Hah? Waduh, saudara nggak usah minta, saudara. Nggak usah minta. Tuhan akan kasih. Saya itu, dari dulu salah satu cita-cita saya itu jadi dosen, saudara. Itu sudah lama cita-cita saya. Saya berkali-kali ingin ngambil S2 lagi sama ngambil doktoral, saudara. Tapi rasanya kapasitas saya nggak mampu. Baik secara keuangan, baik secara waktu. Saya sudah lama ingin jadi dosen. Karena saya tahu salah satu karunia saya pengajar. Saya nggak tahu, rasanya tertutup jalan. Karena ijazah yang saya miliki sekarang tidak memungkinkan untuk saya jadi dosen, saudara. Ternyata nggak tahu gimana caranya Tuhan. Walaupun lewat beberapa orang, lewat teman-teman. Akhirnya saya mulai Sabtu kemarin, hari pertama saya ngajar jadi dosen itu rasanya saya bilang, Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi saya? Ternyata Tuhan bukakan. Saat kita punya kerinduan untuk berbalik kepada Tuhan, saudara. Halo? Apa yang kerinduanmu selama ini yang belum terpenuhi? Ketika Tuhan buat itu kerinduan, percayalah Tuhan yang buat itu. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena saudara belum berbalik kepada Tuhan. Saya melihat hampir semua kerinduan-kerinduan saya, satu-satu Tuhan genapi, saudara, satu-satu. Dan ketika Tuhan genapi itu, rasanya itu sudah hilang dari pikiran, tiba-tiba, loh kok Tuhan buka jalan lagi atas keinginan ini, saudara. Saudaraku, mari berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan kasihan sama kita. Kepada Allah kita yang memberi pengampunan dengan limpah. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara tidak paham ini dan saudara gagal di sini, maka saya mau kasih tahu, kekristenan kita adalah sia-sia. Perhatikan. Kalau saudara tidak mengerti ini, seberapa lama pun saudara menjadi orang Kristen, saudara hanya terjebak kepada agamawi. Saudara tidak akan sampai kepada maksud keselamatan itu, saudara. Kita harus sadar gini, sebagai makhluk ciptaan dan orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa satu-satunya tujuan dari hidup kita adalah untuk mengerti rencana Tuhan bagi kita. Ini satu-satunya, saudara. Yang lain itu cuma pelengkap dan bonus. Jadi sama seperti kalau saya beli, apalah saya beli? Mobil kah? Hewan kah? Barang apakah? Tujuan barang ini satu-satunya adalah untuk memuaskan saya
dan untuk kepentingan saya. Betul nggak? Kalau sampai saudara beli sesuatu, tetapi saudara yang menjadi miliknya dia, saudara ada untuk dia. Saudara yang kacau, saudara. Banyak orang kayak gitu, banyak saudara. Dia beli hewan saudara. Apalah gitu, kucing kah? Hidupnya hanya untuk hewan itu saudara. Waduh, ini kacau. Harusnya hewan ini ada untuk menyenangkan dia. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan cuma diciptakan, kita menjadi produk gagal lewat dosa. Ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dibayar dengan nyawanya. Ketika kita sudah dibayar, tujuan kita cuma satu. Untuk kepentingan dia. Dan percayalah kalau hidup kita untuk kepentingan dia. Kira-kira Tuhan menjagai kita enggak? Menjagai. Saya beli mobil saya. Saya beli mobil. Dulu saya punya mobil namanya mobil itu Taruna saudara. Lama-lama Taruna ini cukup mengganggu saya. Dikit-dikit rusak, dikit-dikit rusak, dikit-dikit aduh. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya saudara. Lebih banyak menyusahin saya daripada manfaat bagi saya. Akhirnya apa saya lakukan saudara? Saya jual. Saya jual. Habis itu kita beli mobil Kijang Krista. Kijang Krista ini cukup kuat lah. Udah irit, jarang rusak. Dan saya senang muatannya banyak. Saudara tahu? Setiap saya tahu sedikit aja mobil ini rusak, saya rawat. Saya dengan rela merawatnya. Suatu saat saya cukup menyesal. Karena apa? Lupa lihat radiator. Sampai meledos saudara. Waduh, saya menyesalnya luar biasa. Saya sayang sama mobil ini. Saudara tahu? Kalau hidup kita betul-betul untuk kepentingan Tuhan. Saudara nggak usah minta. Tuhan pasti rawat hidup saudara. Amin. Masalahnya kita untuk kepentingan siapa? Kita hidup untuk kepentingan siapa? Ketika kita punya tujuan yang lain, maka kita meleset dari sasaran. Meleset itu bahasa yang dipakai untuk kata dosa. Jadi dosa itu sebenarnya bukanlah tindakan kriminal sebenarnya. Kalau saudara baca di Alkitab, kata dosa itu bukan tindakan yang mencuri, membunuh, berzina, tidak saudara. Dosa itu adalah meleset dari sasaran atau hamartia. Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak Allah untuk tujuan Allah, untuk kepentingan Allah. Tetapi kita berbelok dari tujuan itu, itulah dosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan itu, supaya kita kembali dari kemelesetan itu, memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Tuhan. Dan untuk kepentingan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang gini. Kalau kamu tidak rela kehilangan segalanya, kamu gak layak jadi muridku. Bahkan nyawa kita menjadi tidak berarti demi kepentingan rencana Tuhan. Dan itu terbukti. Demi kepentingan rencana Tuhan, semua murid-murid mati dibunuh kecuali Yohanes. Nyawanya Petrus jadi tidak berarti demi rencana Bapa di sorga. Bahkan nyawanya Yesus pun dikorbankan demi rencana Bapa. Kalau saudara dan saya tidak mengerti ini, kalau waktu saja saudara berat memberikan kepada Tuhan, tenaga saja saudara berat memberikan kepada Tuhan, uang saja saudara berat memberikan kepada Tuhan, kita ini milik siapa? Kita menjadikan diri kita ini milik siapa? Untuk kepentingan siapa? Dan siapa yang menjadi Tuhan kita? Jadi hamartia itu, dosa itu sebenarnya meleset dari situ. Ketika saya menyadari hal ini saudara,
bagi saya tidak ada lagi hal yang berarti. Punya ini syukur, gak punya ya gak apa-apa. Bisa seperti ini syukur, gak bisa juga gak apa-apa. Yang penting apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Cawan itu penderitaan, saudara. Tapi bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Metanoia, kita harus balikkan pikiran kita ke sana, saudara. Selama ini tujuan kita cari Tuhan apa? Jadi dosa tidak sekedar pelanggaran moral atau pelanggaran etika, tapi hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudahkah saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau tidak, maka karya pengorbanan Yesus itu tidak kita izinkan bekerja dalam hidup kita. Karya keselamatan itu kita tolak dalam hidup kita. Karena tujuan dari karya keselamatan itu supaya kita membawa kita kembali ke sasaran itu. Makanya Tuhan Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Murid Yesus. Apa artinya murid Yesus? Serupa dengan Yesus. Makanya kita disebut Kristen. Kristus kecil. Pengikut Kristus, apanya yang kita ikuti? Cara berpikirnya. Apanya yang kita ikuti? Tujuan hidupnya. Apanya yang kita ikuti? Selera jiwanya. Bukan supaya kita bisa menikmati kedagingan, bukan supaya kita bisa menikmati yang terbaik dari dunia, bukan itu tujuan dari kekristenan. Ketika kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan, maka saat itu kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, tetapi kita menjadikan diri kita lah sebagai Tuhan. Berapa banyak dari antara kita bilang, saya percaya Yesus, tapi sebenarnya kitalah yang menjadi Tuhan dan Dia jadi pembantu kita. Dia jadi jongos kita. Sehingga ketika doa kita gak dijawab Tuhan, kita begitu marahnya sama Tuhan. Kita begitu kecewanya sama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang gak cocok di hati kita, apakah itu lewat pergumulan, apakah lewat orang lain, apakah lewat pendeta, apakah lewat keluarga, kita bilang Tuhan tidak adil. Kita marah sama Tuhan karena kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Dan Dia harus mengikuti semua keinginan kita. Kita berpuasa untuk kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Amin. Buat aku mengerti apa kehendak-Mu dalam hidupku. Karena aku tahu tidak ada satupun kehendak-Mu yang jahat dalam hidupku. Engkau Bapa yang mengasihi aku. Engkau tahu kapasitasku, Engkau tahu. Kalaupun aku mengalami hal-hal yang gak nyaman bagi saya, karena Engkau tahu aku mampu untuk melalui semuanya itu. Bukan karena kekuatanku, tapi karena Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidupku itu yang memampukan aku. Saudara, hari-hari ke depan tidak ada jaminan akan lebih mudah. Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara akan gampang kecewa sama Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara akan gampang meninggalkan Tuhan. Karena itu, menurut hemat saya, kita perlu mengambil waktu, beberapa waktu ke depan, menyetel hati kita, saudara. Menyetel pikiran kita, metanoia, saudara. Saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan hanya supaya kita diberkati, hanya supaya kita sembuh, hanya supaya keinginan kita terpenuhi, maka sebenarnya motivasi kita mencari Tuhan itu tidak tulus, saudara. Tidak tulus. Tidak tulus. Tuhan mau kita datang kepada Dia karena kita ingin mengerti apa maunya Dia dalam hidup saya. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi saya. Dia yang lebih tahu. Jadi ketika pun saya datang kepada Dia, hanya ingin mengetahui apa maumu.
Jadi dosa itu jangan berpikir cuma sekedar mencuri, membunuh, berzina. Jadi ketika kita nggak mencuri, membunuh, berzina, berbohong, kita anggap kita, ya saya sudah berkenan kepada Tuhan. No. Ketika kita meleset dari kehendak Tuhan, itu dosa, saudara. Dan saya lihat hari-hari ini orang tidak peduli lagi dengan hal ini, saudara. Orang selalu berpikir yang penting saya ke gereja, ada waktu saya melayani Tuhan, dan saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Itu humanisme, saudara. Itu humanisme. Itu yang terjadi ketika terjadi pembangunan Menara Babel, saudara. Menjadikan manusia Tuhan. Sehingga kita lebih mementingkan perasaan manusia daripada perasaan Tuhan. Saudara ingat Saul? Kenapa Saul ditolak Tuhan? Saul itu niatnya baik loh. Mempersembahkan korban. Karena saat itu Samuel belum datang. Niatnya Saul itu baik. Tetapi Tuhan tidak berkehendak dia di situ. Akhirnya Tuhan tolak dia. Musa. Saudara ingat Musa? Tokoh yang hebat, yang besar. Siapa sehebat dia, saudara? 10 tulah dia buat di Mesir, saudara. Hanya dengan tongkat. Dia menjadi Tuhan atas Mesir saat itu, saudara. Tapi lihat Musa. Musa yang sehebat ini pun Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah Kanaan. Dia bukan karena dia berzina. Tidak. Bukan karena dia membunuh. Bukan karena dia apa? Tidak. Coba kita baca, saudara. Kejadian 2. Ayat 11 sampai 12. Bisa baca ya? Kita baca sama-sama yuk supaya kita ingat. 1, 2, 3. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12 perhatikan, saudara. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak apa? Menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara lihat Musa ya. Waduh, luar biasa. Dengan perjalanan panjang, saudara. Musa menuntun orang Israel 40 tahun. Kanaan sudah di depan mata, saudara. Dia sudah lihat tanah Kanaan itu dari jauh. Dasar orang Israel ini ngamuk, saudara. Bebal, saudara. Mereka bersungut-sungut karena apa? Karena orang Israel kehausan. Mereka ngomel sama Musa. Akhirnya Musa ngelapor sama Tuhan. Tuhan, ini umat ini gimana sih? Kok gak percaya sama Tuhan? Bukankah mereka sudah lihat banyak mujizat? Akhirnya Tuhan bilang gini sama Musa. Musa, perintahkan air keluar dari gunung batu itu. Disuruh ngapain, saudara? Perintahkan. Tapi saking Musa jengkel marah, apa yang dia lakukan, saudara? Dia pukul gunung batu itu, saudara. Dia lampiaskan kemarahannya. Hati-hati melampiaskan kemarahan, saudara. Itu membuat saudara dan saya kehilangan janji Tuhan. Ketika kita nggak bisa mengontrol kemarahan kita, itu artinya kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Alkitab katakan bahwa mereka tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Kenapa tidak menghormati kekudusan? Tuhan suruh perintahkan, dia pukul. Ketika saudara mengambil jalan saudara sendiri, Tuhan suruh lakukan A, tapi saudara lakukan B, itu artinya kita tidak menghormati kekudusan Tuhan.
Apalagi kita lakukan itu karena kemarahan. Lihat kiri kanan bilang, bro hati-hati dengan marah. Halo? Seringkali saking kita marahnya, kita nggak bisa kontrol diri. Keluar kata-kata negatif, keluar makian, melampiaskan kemarahan. Dan saat itu engkau kehilangan berkat Tuhan. Kehilangan. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar membunuh, mencuri, berzina, tidak. Ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita sudah meleset. Makanya orang kalau nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, nggak mungkin dia bisa menemukan panggilan hidupnya, nggak mungkin. Kalau saudara cuma sambil lalu ikut Tuhan, nggak melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, kau akan meleset jauh, saudara. Meleset jauh. Saudara, meleset jauh itu cuman butuh kemelesetan dikit, saudara. Perhatikan ini. Saudara tahu rel kereta api? Tahu ya? Rel kereta api dari Tulungagung, kalau bergeser sekitar 1 mili aja, 1 mili aja dari Tulungagung, kira-kira sampai di Jakarta bergesernya berapa banyak, saudara? Hah? Berapa, saudara? Bisa berkilo-kilometer. Betul gak? Begitulah hidup kita. Kita anggap enteng sembarangan dengan omongan kita. Omongan kita meleset. Kita anggap enteng itu. Tapi tanpa sadar itu sudah membawa kita kepada kemelesetan yang jauh semakin dalam. Keputusan-keputusan kita anggap enteng, meleset. Pergaulan kita meleset dikit. Pelayanan kita meleset. Kita baru sadar itu nanti. Setelah kita, loh, di mana ya? Saya ini sudah posisi di mana? Saya pun sering alami itu, saudara. Tuhan, kok saya jadi sejauh ini ya? Balik lagi, saudara. Memang kita akan mengalami itu, tapi ingat, kita harus kembali, metanoia. Mungkin tidak semua kita sempurna, betul, pasti tidak sempurna. Tetapi apakah kita mau metanoia? Kita sadar, waduh, pekerjaan saya ini sudah meleset dari kehendak Tuhan. Waduh, harus balik. Pacaran saya ini sudah meleset dari kehendak Tuhan. Harus balik. Pergaulan saya ini sudah meleset dari kehendak Tuhan. Harus balik. Kalau saudara nggak balik, di ujung kematian nanti, saudara kaget. Saudara mau balik, saudara nggak bisa balik lagi. Itu yang saya katakan 2 minggu lalu. Ada masa dalam hidup orang, titik tidak bisa balik lagi. Karena kemelesetannya itu terlalu jauh, saudara. Terlalu jauh. Dia mau balik lagi udah gak mampu. Akhirnya dia serahkan hidup dia kepada kebinasaan. Karena apa? Karya pengorbanan Kristus dia tidak hargai. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk membawa kita dari kemelesetan itu. Dia gak hargai. Sehingga nanti satu saat Tuhan bilang, saya gak kenal kamu. Pagi hari ini saya mau mengajak kita merendahkan diri. Tuhan, tunjukkan kemelesetanku. Mampukan saya untuk metanoia. Jadi tujuan mencari Tuhan apa, saudara? Apa yang sudah kita baca tadi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tujuan mencari Tuhan bukan sekedar bagaimana masalah kita selesai atau penyakit kita sembuh. Kalau tujuan saudara mencari Tuhan untuk ini, engkau tidak akan pernah mencari Tuhan dengan tulus. Engkau tidak akan pernah mencari Tuhan dengan tulus. Tujuan mencari Tuhan adalah mengerti kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, serta kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Agama mengajarkan kita mencari Tuhan supaya masalah kita selesai. Tapi kekristenan bukan.
Kita mencari Tuhan untuk kita menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula? Segambar dan serupa dengan Allah. Apa dimaksud segambar dan serupa dengan Allah? Memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Ini harus menjadi pergumulan kita satu-satunya melebihi apapun. Bagaimana saya menemukan rencana Tuhan dalam hidup saya? Bukan bagaimana masalah saya selesai. Kalau masalah itu membuat saya semakin serupa dengan Kristus, saya harus bersyukur atas masalah itu. Kalau sakit penyakit itu membuat saya semakin segambar dan serupa dengan Allah, saya harus bersyukur buat sakit penyakit itu. Kalau pengkhianatan itu membuat saya semakin segambar dan serupa dengan Kristus, percayalah, pengkhianatan itu terjadi itu karena rencana dan kehendak Tuhan. Jangan saudara tengking, jangan saudara kepahitan, jangan saudara marah, karena Tuhan sedang bekerja lewat itu. Karena tujuannya adalah membawa kita segambar dan serupa dengan Kristus. Hanya orang-orang yang memiliki gambaran Allah itu yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah, disebut sebagai anak-anak Allah. Jangan heran seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Tiba-tiba usaha kita bangkrut. Karena Tuhan tahu. Karena lewat usaha itu engkau semakin jauh dari Tuhan. Semakin tidak segambar dan serupa dengan Kristus. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Kalau kita gak punya hati yang rendah hati, saudara, kita akan sulit untuk melakukan ini. Sulit. Makanya kita harus datang merendahkan diri berpuasa, saudara. Merendahkan diri Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Karena tujuan mencari Tuhan harus ini. Kalau sudah sampai di sini tujuan kita, tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun kesulitan, tidak ada satupun pergumulan yang membuat kita goyah, membuat kita tidak semangat melayani Tuhan. Gak ada. Gak ada. Karena motivasi kita sudah benar. Saya butuh waktu lama untuk bisa memahami ini, saudara. Dan apakah dengan kita seperti ini kita jadi miskin? Percayalah saudara tidak akan jadi miskin. Apakah dengan seperti ini saudara gak bisa menikmati hidup? Percayalah saudara tetap bisa menikmati hidup. Saya masih tetap bisa menikmati hidup, saudara. Minum jus masih enak, saudara. Jus semangka masih enak. Kumpul dengan jemaat masih enak. Tapi semuanya itu di dalam hadirat Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam targetnya Tuhan, yaitu membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau sudah seperti ini kita mulai hati-hati. Kalau kita lihat teman kita nih, aduh ini membuat saya jadi rusak, saya tinggal. Ini teman saya ini membuat saya jadi tidak cinta Tuhan, jadi tidak segambar dan serupa dengan Kristus, tinggal. Aduh hobi saya ini membuat saya menjadi jauh dari Tuhan, buang. Buang. Aduh usaha saya ini membuat saya semakin kacau dengan Tuhan. Tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan buat usaha saya? Tapi kalau, waduh suami saya ini membuat saya, gak boleh diceraikan. Gak boleh. Saya rela merendahkan hati, minta mujizat Tuhan, minta anugerah Tuhan supaya suamimu bertobat. Amin. Bukan, aduh kak, ini suami saya nih membuat saya semakin emosi tiap hari, semakin tidak segambar dan serupa dengan Kristus. Justru suamimu itu dipakai Tuhan supaya kau sabar, segambar dan serupa dengan Kristus. Istrimu itu dipakai Tuhan supaya engkau belajar untuk mengasihi. Tapi kak dia sudah langsung tidak langsing lagi. Disitulah kamu belajar untuk mengasihi, menerima dia apa adanya. Karena Kristus menerima kita apa adanya. Halo? Semua yang Tuhan izinkan, tujuannya cuma satu. Sisanya itu cuma bunga-bunga, saudara. Cuman bunga-bunga. Pelengkap. Tapi kita suka yang bunga-bunga itu. Mari kita metanoia. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan kita harus mengalami metanoia. Metanoia itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir. Style pikiran kita, saudara.
Karena pikiran itu menentukan standar nilai kita. Makanya masukkanlah kebenaran dalam pikiran kita. Jangan masukkan apa itu sekarang lagi tren sinetron apa itu? Layangan putus. Apa? Benar ya, layangan putus ya? Itu saya lihat di TikTok, saudara, suami-suami pada stres sekarang, saudara, gara-gara layangan putus itu katanya. Selalu curiga sama suaminya, istri-istri selalu curiga sama suaminya gara-gara layangan putus. Berantakan rumah tangga gara-gara itu, saudara. Saya sempat penasaran, saudara, coba ikutin. Tapi potongan-potongan, saudara, di TikTok. Apa sih kok jadi semua orang komentari layangan putus, semua orang komentari layangan putus. Ya layangan putus benar ya? Iya. Apa sih saya lihat, saudara, tak cari. Oh, dasar kurang ajar Aris ini, pikir saya. Memang suami kayak gini, suami perlu dijita, saudara. Kebanyakan nonton itu, saudara. Saudara gak percaya suamimu, saudara. Masukkan firman Tuhan. Standar firman Tuhan. Metanoia. Dari metanoia inilah lahir kata apa? Metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu, saudara? Perhatikan. Ini. Nanti di Roma 12 saya akan bahas. Tuhan menyebutkan ini, saudara. Proses ini harus terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak terjadi, berarti saudara enggak masuk dalam karya keselamatan. Apa sih metamorfosis itu, saudara? Sebuah proses perubahan dari telur kepada ulat. Dari ulat kepada kepompong. Dari kepompong kepada kupu-kupu muda. Dari kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Lihat. Telur. Kita nggak tertarik. Ulat. Menjijikkan. Betul? Ada di sini yang senang. Halo, saya punya ulat. Ada? Halo? Ada saudara senang bangga-banggain ulat? Jijik lihat ulat. Begitulah hidup kita dulu. Menjijikkan. Menjijikkan. Dosa telah membuat hidup kita menjijikkan. Anugerah Tuhan kita terima lewat pengorbanan Yesus. Tetapi setelah kita terima pengorbanan Yesus, harus ada metamorfosis. Metanoia. Dari ulat yang menjijikkan ini diubah ke dalam kepompong. Disimpan, saudara. Dimuridkan, dibentuk lewat gereja, lewat teman, lewat orang lain, lewat pekerjaan, dibentuk. Makanya begitu saudara terima Yesus, ada proses masuk ke dalam kepompong. Dan saudara tahu, proses dalam kepompong ini sangat menentukan saudara jadi kupu-kupu atau tidak. Suatu saat ada sebuah kisah. Seorang anak menemukan kepompong. Kepompong ini sedang berjuang keluar dari sangkarnya itu, dari sarangnya itu, saudara. Anak ini kasihan. Kasihan. Apa yang dilakukan anak ini? Dia ambil gunting, dia buka itu kepompongnya, saudara. Saudara tahu yang terjadi? Kupu-kupu kecil keluar. Tapi dia jadi kupu-kupu yang lumpuh. Tidak bisa terbang. Kenapa? Karena ternyata sengaja Tuhan buat cangkang itu begitu kerasnya. Begitu sulitnya ditembus oleh ulat itu. Oleh kupu-kupu kepompong itu, saudara. Karena ketika dia berjuang dari situ, ada zat dalam tubuh dia yang keluar ke sayapnya. Saya lupa apa nama zatnya itu. Dan zat itulah yang membuat sayapnya kuat. Dan itu membuat dia terbang. Menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau begitu bertobat, Tuhan bawa engkau dalam proses kepompong. Engkau sering dilukain. Engkau sering dikecewakan.
Engkau sering mengalami kesulitan, engkau mengalami kekecewaan, tapi engkau ingin cari jalan pintas. Engkau akan jadi kupu-kupu yang lumpuh, yang tidak bisa terbang, yang hanya ngerepotin orang lain, dan mati tidak ada karya. Berapa banyak orang Kristen, karena dia pingin yang enak-enak saja dari Tuhan, datang ke gereja bertobat, ketemu orang ini tersinggung, pindah, ketemu orang ini pindah, akhirnya orang ini sampai mati gak pernah bisa dipakai Tuhan. Dia hanya nyusahin orang lain. Dia gak pernah bisa jadi kupu-kupu yang dinikmati. Ingat, kita ada untuk kepentingan Tuhan. Sudahkah Tuhan menikmati hidup kita? Kenapa Tuhan tidak menikmati hidup kita? Karena kita lumpuh. Rohani kita lumpuh. Kita terlalu sombong. Ingin diperlakukan lepas dari masalah dengan cepat. Saya lihat dalam hidup saya, perjalanan hidup saya. Kadang kalau saya ingat semua itu, saya kadang nangis sendiri. Tuhan, kok saya kuat melalui semuanya itu. Ada banyak masa-masa pahit, masa-masa getir, masa-masa takut, masa-masa gentar dalam hidup saya. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang Tuhan pakai, Tuhan izinkan menolong saya. Saya harus berjuang sendiri untuk keluar. Ternyata itu yang membuat otot-otot iman kita kuat, saudara. Engkau ingin cari jalan pintas tanpa masalah. Engkau lahir jadi kupu-kupu lumpuh. Gak bisa terbang. Engkau hanya jadi tontonan. Ditertawain orang. Gak bisa membuat apa-apa. Kita harus masuk ke dalam metamorfosis ini, saudara. Jadi kalau engkau sekarang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, engkau sedang Tuhan bawa dalam kepompong. Jangan menyerah. Tuhan kasih engkau kekuatan di situ. Supaya otot-otot iman itu kuat. Sehingga engkau bisa nanti terbang dipakai Tuhan. Amin. Kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan, perkara-perkara besar, izinkan kita mengalami metamorfosis, saudara. Saya dulu sempat marah sama Tuhan. Kenapa hidup saya begitu tragisnya seperti ini, saya bilang. Banyak hal yang pahit yang saya lakukan. Tapi akhirnya saya mengerti setelah saya dewasa rohani. Oh, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mau pakai saya untuk menyatakan ini kepada banyak orang. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memberkati pelayanan saya. Tuhan ingin memakai setiap kita, saudara. Proses ini harus terjadi, saudara. Kupu-kupu. Perhatikan, saudara. Perhatikan. Ini menarik. Kupu-kupu. Kupu-kupu tidak akan mungkin kembali kepada kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda gak mungkin kembali lagi kepada kepompong. Kepompong gak mungkin kembali kepada ulat. Ulat gak mungkin kembali kepada telur. Kalau engkau sudah Kristen, benar-benar Kristen, prosesnya benar, engkau tidak akan mungkin kembali ke dosa masa lalumu. Gak mungkin. Kalau sampai engkau kembali ke dosa masa lalumu, berarti proses itu belum terjadi. Engkau hanya istirahat, engkau tidak mengalami metanoia. Sering kan kita lihat kan, dulunya berzina, aktif di gereja, pelayanan di gereja, tidak berapa lama kembali lagi berzina. Gak mungkin. Kalau proses ini terjadi, kita gak kuat lagi untuk kembali ke masa lalu. Gak kuat, saudara. Saya ingat ketika saya berhenti merokok. Ketika saya coba isap rokok, saya langsung mau muntah, saudara. Ketika saya berhenti pornografi, begitu lihat gambar porno itu ada yang menjijikkan dari dalam mau keluar, saudara. Gak mungkin kembali. Kalau engkau kembali, engkau hanya istirahat, engkau tidak mengalami metanoia. Tidak mungkin kupu-kupu dewasa kembali ke kupu-kupu muda kembali ke kepompong kembali ke ulat kembali ke telur. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang Kristen yang sudah rohani, gak mungkin duniawi lagi. Gak mungkin. Karena dia tidak sanggup lagi lakukan itu. Makanya Alkitab bilang gini,
Kalau kita percaya Yesus, kita tidak berbuat dosa lagi katanya. Akan sampai nanti ke proses itu kita nggak mampu lagi berbuat dosa. Engkau tidak akan mampu lagi kepahitan kalau engkau sudah cinta Tuhan. Gak mampu. Kau gak mampu lagi dendam kalau engkau sudah cinta Tuhan. Engkau tidak mampu lagi untuk tidak mengampuni. Engkau tidak tega lagi kepada orang yang hidupnya menderita. Kau tidak mampu untuk tidak menolong orang lain. Gak mungkin. Jadi kalau ada orang Kristen begitu sadisnya, orang ini tidak pernah mengalami metanoia. Gak mungkin. Kalau ada orang Kristen yang begitu pelitnya, dia ini gak pernah mengalami metanoia. Gak pernah. Harus alami. Kupu-kupu tidak akan pernah bisa kembali jadi kepompong. Kepompong tidak akan pernah bisa menjadi ulat. Ulat tidak akan pernah bisa menjadi kembali ular. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Bagaimana kita mengalami metanoia? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Perhatikan ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, kata metanoia dipakai di sini saudara. Kata metanoia bahasa aslinya ada di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu kata yang dipakai di situ metanoia, metamorfosis. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Yang pertama saudara, dikatakan demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah itu? Pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Kalau engkau menerima pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, kalau engkau menerima anugerah itu, kalau engkau menjadikan hidupmu bagian dari anugerah itu, Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Allah itu, demi pengorbanan Kristus, demi salib itu, demi kematian Kristus itu, aku nasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Kalau saya mempersembahkan jam tangan saya ini kepada orang lain, jam ini milik siapa? Orang itu. Mau dia banting boleh? Kebetulan jam tangan ini dipersembahkan teman saya dari Malang, saudara. Teman saya di Malang menyerahkan jam ini kepada saya tidak beli. Saya mau tanya, sekarang jam ini milik siapa? Milik saya. Saya mau banting boleh? Boleh. Saya mau jual boleh? Saya mau kasih sama orang boleh? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh melakukan apa saja dalam hidup kita? Sudahkah kita mempersembahkan? Tuhan, I'm yours. Aku ini milikmu. Oke, milikku. Oke, sekarang milikku ya. Iya. Tuhan kirim orang yang menjengkelkan. Karena kan ketika kita persembahkan kepada Tuhan kan masih amburadul ya. Masih ada dosa, masih ada kejengkelan, masih ada kepahitan. Tuhan kan gak suka barang-barang. Saudara tahu kita ini kan busuk saudara. Ulat, kita persembahkan tubuh kita ini ulat. Menjijikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, waduh, di rumahku gak boleh ulat. Di rumahku harus ada kupu-kupu. Aduh, oke, sekarang milikku ya. Dikirim istri yang cerewet. Supaya apa? Sabar. Dikirim suami yang menjengkelkan. Dikirim teman kantor yang suka nipu, yang suka manfaatin. Dikirim pendeta yang agak sedikit galak. Supaya apa? Dibentuk dari ulat menjadi
kepompong. Udah jadi kepompong, ayo masuk ke rumahku. Supaya saya nikmati di surga. Waduh, indah sekali. Karena lihat proses ini luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ini lebih penting dari segalanya. Sudahkah saudara mempersembahkan tubuh kita? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Yang pertama, sadarilah ada anugerah Tuhan lewat Yesus. Itu sudah selesai. Gak usah permasalahkan lagi. Itu urusan Tuhan sudah beres. Sekarang urusan dengan kita. Ibarat orang tua, anak sudah dikasih modal. Ini modal 100 miliar. Kamu mau sukses atau tidak, tinggal urusanmu. Kamu sudah dikasih modal, hak untuk menjadi anak Allah. Lewat apa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ada peluang untuk menjadi anak Allah. Ada peluang menjadi warga kerajaan sorga. Tinggal kamu nanti menjadi warga kerajaan sorga. Tunggu dulu. Kamu ngalami metanoia enggak? Kamu hargai enggak pengorbanan itu? Orang tua kasih modal kepada anak. Dia jadi pengusaha sukses atau tidak? Itu tidak lagi tergantung orang tua, tergantung anak. Apakah anak menghargai modal itu atau tidak? Apakah anak memanfaatkan modal itu atau tidak? Apakah anak mau belajar memakai modal itu atau tidak? Begitu juga dengan kita. Tuhan sudah kasih modalnya. Kristus, kemurahan Allah. Makanya Rasul Paulus bilangkan. Nanti lihat ujungnya ini saudara. Menarik saudara. Dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Ini ujungnya. Tapi dimulai dari mana? Kemurahan Allah, persembahkan tubuh dulu. Kalau engkau tidak pernah persembahkan tubuhmu bagi Tuhan, engkau tidak akan pernah dipakai Tuhan. Tidak akan pernah layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita merasa, oh tubuhku milikku, suka-suka aku dong, gue yang punya kok. Lu gak tahu yang ciptakan siapa. Persembahkan tubuh kita. Jangan pakai tubuhmu untuk dosa. Jangan pakai tubuhmu untuk menggosip. Jangan pakai tubuhmu untuk untuk menyimpan sampah-sampah kepahitan. Jangan pakai tubuhmu untuk menyimpan kenajisan pornografi. Jangan pakai tubuhmu untuk menyimpan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Karena itu sekarang milik Tuhan. Setelah itu, kita harus berani berbeda dengan dunia. Mungkin dunia bilang, Allah kamu sok suci, no problem. Allah kamu kolot, no problem. Allah kamu gak gaul, no problem. No problem. Karena ini milik Tuhan. Saya alami proses itu. Saya alami. Yang penting sesuai dengan firman. Baru setelah kita persembahkan tubuh, kita berani beda dengan dunia, mulai kita tata pikiran kita saudara. Pola pikir berubah. Dengan cara apa? Ibadah harian, menyembah Tuhan, kesan, ke gereja, renungan leksionari. Sampah-sampah dalam pikiran ini, dalam jiwa ini dibuang. Ganti dengan firman. Baru berubah dari telur, ulat, mulai masuk ke dalam kepompong saudara. Wah ini pergumulan, ini pergumulan hidup dan mati. Dan banyak kepompong gak jadi kupu-kupu saudara. Banyak orang Kristen gak jadi anak Allah. Banyak. Karena dia ketika masuk ke dalam kepompong, dia mati di sana. Rohaninya dia bunuh sendiri. Dia gak mau berjuang. Makanya kalau saya lihat ada orang Kristen sudah pelayanan, perhatikan, dia sudah pelayanan, tiba-tiba dia mundur gak mau pelayanan lagi. Saya tidak akan mau merengek-rengek minta dia kembali ke pelayanan. Orang ini gak menghargai kasih karunia Tuhan. Gak menghargai kasih karunia Tuhan. Saya tidak akan meminta dia lagi kembali ke pelayanan. Tidak. Karena dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dia gak mau mengubah pola pikirnya. Diubah paradigma, diperbarui setiap hari lewat firman, lewat orang lain, lewat teman, lewat tanggung jawab. Diubah. Sampai kita menembus
menembus pergumulan jadi kepompong itu, terbang menjadi kupu-kupu. Wow. Ketika jadi kupu-kupu orang lihat, waduh, luar biasa ya Om Saleh ya, luar biasa ya Mbak Esti ya, luar biasa ya Mas Eko ya. Saya tahu siapa dulu masa lalu mereka, tapi kok sekarang hidup mereka kok luar biasa ya. Mereka nggak tahu bagaimana sakitnya keluar dari kepompong itu, saudara. Kepahitan, terluka, kesepian. Mungkin saudara lewat itu. Ini hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya. Oh, kita tahu, oh ini toh kehendak Tuhan. Kita tahu mana yang baik, berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Dulu 10 tahun yang lalu, bagi saya ikut Tuhan itu supaya saya bisa sukses, bisa terkenal, bisa ini. Lama-lama, oh ternyata bukan itu kehendak Tuhan. Dulu saya bangga lihat pendeta kalau orang buta sembuh, tumpang tangan, geblak, dulu bangga. Pingin seperti mereka, sekarang oh bukan itu lagi. Saya bangga melihat orang, kok dia ini semakin hari semakin serupa dengan Kristus ya. Sabar, murah hati, lemah lembut, gak pendendam, suka mengampuni. Proses metamorfosis itu jadi dalam hidupnya. Mau sepertimu Yesus. Kita bangkit berdiri ya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus. Jadi yang menjadi kerinduan kita melebihi apapun di dunia ini. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dengan segenap hati katakan ku sepertimu Yesus. Mau sepertimu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan hari-hari ini bingung. Tuhan, berat sekali ini, berat sekali. Karena aku gak tahu bagaimana keluar dari masalah ini. Semakin hari semakin berat. Saudara tinggal butuh satu tahap lagi bukan jadi kupu. Kau sedang dibawa Tuhan menjadi kepompong. Ikutin proses itu. Jangan minta Tuhan buka cangkang itu, jangan. Karena ketika dipaksa dibuka cangkang itu, kau akan lumpuh. Kau tidak bisa terbang seperti Raja Wali. Gak bisa. Nikmati setiap proses pergumulan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Selama kesulitan itu bukan karena dosa,
Tetapi kalau itu karena dosa, Engkau harus bertobat. Tapi kalau engkau sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau tetap mengalami banyak masalah. Engkau sedang Tuhan bawa dalam sebuah inkubasi, sebuah tabung, dan Tuhan sedang berurusan secara pribadi dengan engkau untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang kuat. Jangan marah, jangan kecewa dengan orang-orang sekitarmu yang mencengkelkan, yang mengkhianati, yang menipu, yang munafik. Jangan. Tuhan yang menempatkan mereka. Tuhan yang menempatkan mereka. Karena Tuhan sedang ingin membentuk kita. Urapakaya masyandara. Mau sepertimu. Bagi saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau dibentuk oleh Tuhan, sekalipun sakit, lakukan apa yang kau pandang baik. Kalau ada di antara kita, ketika saudara mendengarkan khotbah, Tuhan bilang, ini untuk engkau. Kau berkata, Tuhan, aku mau dibentuk. Letakkan tanganmu di dada. Satu angkat tanganmu, satu letakkan di dada. Saya akan berdoa bagi engkau. Tuhan, ini kami Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Bapa, lihat anak-anakmu, Kau sudah tebus kami. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak menghargai kasih karunia-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, Tuhan. Kami mau, demi kemurahan-Mu, kami mau persembahkan hidup kami, Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami. Kalau Engkau hari-hari sedang membentuk anak-anak dari kepompong menuju kupu-kupu, kuatkan mereka. Kuatkan otot-otot iman mereka. Kuatkan otot-otot rohani mereka. Fokuskan hati mereka kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Materaikan firman-Mu. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota gunung abu. Ku berdoa Tuhanku, kemuliaan-Mu, Tuhanku, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Bapak, kami datang umat merendahkan hati kami bersama dan berdoa meminta kota ini dipulihkan oleh Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan hujan pertobatan, nyatakan hujan keselamatan. Berkati kota ini, lawat kota ini. Biar ada kebangunan rohani atas kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu. Dan mereka mau menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati kota ini, berkati pemerintahan mulai Bapak Bupati sampai semua jajaran terendah, semua pegawai negeri sipil yang ada di kota ini, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Tuhan, berkati mereka,
Lindungi mereka, hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala rancangan-rancangan orang jahat atas kota ini Tuhan gagalkan. Pulihkan kota ini, pakai anak-anak Tuhan di pemerintahan untuk menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati ekonomi kota ini, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Segala usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman-Mu yang merusak moral kota ini, biar Tuhan gagalkan. Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati gereja Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi terang, menyatakan kemuliaan-Mu di kota ini. Kami serahkan kota Tulungagung ke dalam tangan. Lindungi kota ini dari virus Omikron Tuhan, bahkan dari virus-virus yang lain, bencana-bencana. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Tuhan, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Bahwa kami mengalami metanoia, sehingga kami mengerti kehendak apa yang baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Mampukan kami, berkati umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran yang memberi dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalah cukupi kebutuhan umat-Mu. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Bahkan anak-anak kami dalam sekolah mereka, lindungi, jagai mereka. Pakai mereka menjadi alat membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Beri mereka hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Kami bersyukur dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah online, Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang memilih tempat ini. Roh Kudus, bawa mereka masuk dalam rencana. Lindungi mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Lindungi mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hatimu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Kasih rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka, pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu. Semua keluarga besarnya Pak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan tentarakan Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Biar sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat atas masalah yang berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandungan, diberkatilah adonan, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, apapun yang mengerjakan dengan tangan Tuhan akan berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai kau akan main dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan berkasa di bumi, kau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, saudara boleh langsung pulang.